Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana secara online kita bisa memberikan lencana atau penghargaan yang tidak hanya kepada pengetahuan anak, tetapi bagaimana sikap dia terhadap pembelajaran kita. Itu nanti tetap bisa kita beri penghargaan karena pada dasarnya kurikulum 13 mengisyaratkan kita harus mengajarkan yang namanya pengetahuan, keterampilan sekaligus sikap. Seringkali sikap ini secara online tidak bisa kita hargai, tapi dengan aplikasi Moodle, sikap anak terhadap pembelajaran kita itu bisa kita berikan penghargaan. Misalkan penghargaan tentang anak yang tekun, misalkan daya juang tinggi, anak yang rajin, anak yang tanggung jawab, memiliki integritas, anak yang jujur, itu semua bisa kita berikan lencana penghargaan kepada anak. Bagaimana cara membuatnya? Baik, saya akan langsung masuk kepada LMS kita, Moodle. Di tempat saya menggunakan e-learning SMA 1 Ndolopo sj.id .205060. Baik, kemudian saya akan masuk sebagai guru. Login. Setelah masuk login, kita akan menuju ke kelas kita masing-masing. Saat ini saya akan masuk saja ke kelas saya di kimia anim kelas 10. Ini yang akan saya berikan nanti penghargaan sikap anak terhadap pembelajaran kimia saya. Nah, ini nanti proses membuatnya bagaimana dan seterusnya. Yang jelas bahwa badge atau penghargaan itu hanya bisa kita sediakan di kursus pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau saya kursusnya di kelas 10, maka saya juga membuat penghargaan untuk di kelas 10. Nanti kelas 11 saya juga membuat penghargaan di kelas 11, begitu seterusnya kalau saya di kelas 12. Nah, sekarang pada saat saya masuk kelas 10 ini, coba saya lihat murid saya berapa dulu. Saya coba lihat, khawatirnya nanti nggak punya murid. Nah, saya lihat, oh ternyata di tempat saya ini yang sebagai murid ada ini, coba 1 ini adalah murid. Sedangkan saya masuk sebagai anim 2 ini adalah guru. Baik, berikutnya saya kembali lagi ke kimia kelas 10 tadi. Cara membuat badge itu nanti begitu kita masuk ke kelas, di kiri itu nanti ada menu. Setelah partisipan ada badge, itu lewat sini bisa, atau lewat course management juga bisa. Misalkan kalau saya pilih yang badge ini dari sini. Nah, di sini berarti saya ini sudah memiliki satu badge namanya tangguh di dalam belajar kimia. Ini hanya memiliki satu, bisa saya tambah untuk batch-batch yang lain. Nah, untuk menambahkannya bagaimana? Kita masuk ke course management. Di sana ada management batch. Saya tambah di situ add new batch. Misalkan saya tadi sudah ada batch untuk tangguh. Saat ini saya akan memberikan batch kepada anak yang daya juangnya tinggi, misalkan gitu. Daya juang tinggi. Daya juang tinggi, misalkan seperti itu. Oke, saya tulis lagi. Ini sama saja, saya buat sama. Deskripsinya juga saya buat sama. Yang merah itu harus terisi. Yang di atasnya ini boleh terisi, boleh tidak. Kemudian ini choose file. Ini nanti Bapak Ibu cari gambar-gambar badge. Gambar-gambar yang memberikan semangat. Nah, misalkan seperti ini. Saya punyanya seperti ini. Misalkan saya beri untuk anak yang ini, saya beri warna hijau. Hijau itu, oke. Kemudian saya upload. Sudah masuk, batch 1 upload. Kemudian isunya apa? Yang kita berikan itu kepada siapa? Hanya anak-anak yang mempunyai daya juang tinggi. Nah, daya juang tinggi ini nanti Bapak Ibu bisa kriteriakan dan bisa disampaikan ke anak-anak yang termasuk daya juang tinggi itu apa. Salah satu contoh misalkan anak di dalam berdiskusi online, anak yang paling banyak memberikan tanggapan, anak yang paling banyak memunculkan topik, kemudian tanggapannya itu konstruksi
tanggapannya positif, bisa membantu teman-teman yang lain, itu bisa salah satu indikator ciri-ciri anak dengan juang tinggi. Bapak Ibu bisa membuat indikator apa yang anak layak diberi sertifikat atau diberi penghargaan lencana daya juang tinggi. Oke, kalau sudah kita create. Kemudian setelah itu, daya juang tinggi ini nanti di sini ada kriteria. Kriterianya bermacam-macam. Salah satunya adalah manual. Kalau manual ini artinya lencana ini kita berikan dari guru kepada anak secara manual. Jadi Bapak Ibu setelah mengkoreksi kegiatan anak di dalam diskusi, kegiatan anak di dalam mengerjakan tugas, Bapak Ibu menyimpulkan, oh, dua anak ini layak menjadi anak yang dengan daya juang tinggi karena waktu pengumpulannya tepat waktu, kemudian di diskusinya dia aktif, di tugasnya juga mengerjakannya tidak asal-asalan, mungkin ini layak diberi lencana daya juang tinggi. Kemudian bisa dengan cara course completion. Ini artinya kalau anaknya itu sudah menyelesaikan seluruh kursus, maka kalau dia sudah selesai menyelesaikan seluruh kursus, secara otomatis dia dapat ini. Ini kalau ini otomatis. Kemudian watch badge itu nanti juga otomatis. Kalau activity completion itu nanti dia menyelesaikan salah satu aktivitas yang Bapak Ibu tentukan. Kalau saya lebih cenderung memilih ini karena ini sikap, ini perlu Bapak Ibu cermati betul-betul. Kemudian siapa yang berhak memberikannya ini, maka kita pilih teacher. Kita yang memberikan, guru yang memberikan. Kalau sudah save. Setelah kriteria tadi sudah kita pilih, kemudian kriteria ini nanti bisa aktif bila sudah di-enablekan, sudah diaktifkan. Saat ini dia masih disable, maka ini perlu kita buat enable. Oke, ini kriterianya sudah sukses, tinggal kita enable. Oke, kalau sudah baru kita confirm. Continuous, berarti sekarang kalau kita cek Bapak Ibu, kita sekarang punya berapa batch. Nah, tadi sudah punya 1, kita lihat manager batch-nya. Nah, sekarang kita punya 2. Yang satu ini dengan daya juang tinggi, yang satu ini tangguh di dalam belajar kimia. Ini nanti Bapak Ibu bisa memberikan beberapa batch, jadi beberapa lencana-lencana yang diberikan kepada anak-anak itu. Sehingga anak-anak merasa bahwa dalam belajar ini, oh ternyata apa yang dia lakukan itu dihargai. Tidak hanya menghargai dari sisi pengetahuan saja, karena kalau dari sisi pengetahuan Bapak Ibu sudah memberikan sertifikat. Jadi di pengetahuannya Bapak Ibu beri sertifikat, di sikapnya ini Bapak Ibu berikan lencana atau badge. Oke, terus bagaimana cara memberikannya lencana? Baik, kita ulang dari kita misalkan pembelajaran ini, kita sudah mengkoreksi dari sisi tugas, dari sisi bagaimana dia mengikuti kursus, kemudian bagaimana dia mengikuti diskusi, keaktifannya dia diskusi, kemudian kecepatan dia dalam mengerjakan, ketepatan dia dalam mengumpulkan. Setelah semua data itu Bapak Ibu peroleh, misalkan Bapak Ibu berkesimpulan, oh berarti untuk anak saya yang bernama Coba 1, dia layak mendapatkan lencana misalkan daya juang tangguh atau daya juang tinggi, itu tadi yang bisa kita berikan. Cara memberikannya gimana? Tetap seperti tadi, kita masuk ke course management, kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke batch. Nah, batch-nya kan di sini. Bapak Ibu sudah membuat tadi. Nah, karena sudah membuat, Bapak Ibu bisa langsung ke manager. Tapi kalau Bapak Ibu belum membuat, ya Bapak Ibu pilih add new batch dulu untuk membuat. Karena saya sudah punya 2, kalau misalkan mau nambah ya tambah ini lagi 3 atau 4 atau 5, disediakan saja yang paling banyak. Sekarang saya lanjut ke manager. Oke, setelah manager, nah di sini ada pilihan Bapak Ibu. Nah ini kalau kita dekatkan akan muncul watch-nya, kemudian edit, kemudian ini ke copy kepada delete. Nah ini watch-nya ini, daya juang ini kita berikan kepada siapa? Daya juang tinggi. Kita klik saja ya. Oke, watch badge-nya kita klik. Nah, di sini muncul
anak kita yang jadi siswa kita itu semuanya muncul di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan karena siswanya ratusan, bisa diketik di sini. Misalkan ini karena kelihatan sebenarnya bisa langsung saya klik coba gitu sudah bisa. Tapi seandainya ini buahnya, ya ketik saja di sini. Coba 1 misalkan gitu. Maka yang tadinya banyak akan terfilter hanya keluar di sini coba 1. Ya, ini tadi kenapa kok sedikit, karena memang muridnya hanya sedikit. Lah, yang ini, yang murid yang saya beri penghargaan ini yang kita masukkan ke sana. Oke. Nah, sekarang berarti coba 1 menerima award dari kita. Seperti itu. Nah, caranya nanti bagaimana kita ngeceknya? Oke, kita ngecek di sini. Maka misalkan nanti kita cek coba 1. Nah, coba 1 sekarang sudah menerima daya juang tinggi, dia punya badge. Nah, ini nanti akan banyak dia mendapatkan badge-badge dari guru-guru lain-lain rencananya. Dengan banyaknya menerima badge ini, mudah-mudahan anak akan merasa dia menjadi tidak rendah diri, tapi dia akan menjadi anak yang percaya diri. Terus bagaimana kalau dia login sebagai anaknya? Coba sekarang saya lihat bagaimana kalau dia login sebagai anak. Saya akan login sebagai anak atas nama coba 1. Oke, saya masuk sebagai coba 1 sebagai siswa. Coba 1, oke, login. Seperti ini. Nah, dia nanti setiap klik profilnya dia klik profilnya dia. Oke, dia klik profilnya dia. Nah, dia akan tahu, oh, dia ternyata dulu juga pernah mendapatkan dari mata pelajaran lain tugas KKM daya juang tinggi. Makanya nanti Bapak Ibu dalam memberikan badge, tadi ada yang kurang dari saya, mestinya daya juang tinggi pelajaran apa, tuntas KKM pelajaran apa, sehingga nanti anak ini tidak bingung kalau menerima banyak penghargaan atau lencana dari Bapak Ibu guru. Seperti inilah Bapak Ibu, ternyata dengan e-learning pun kita tetap bisa memberi penghargaan kepada anak yang tidak hanya penghargaan kepada kemampuan dia dari sisi intelektual pengetahuan, tetapi kita juga bisa memberikan penghargaan dia dari sisi sikap dia dalam belajar mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu dan menginspirasi Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran dalam suasana lockdown ini dengan baik. Mudah-mudahan upaya kita yang kita lakukan ini ke depannya akan menjadi barokah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.